Salawat beriring salam tak bosan-bosan kita kirimkan agar senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu dosen kita, Ibu Dr. Yuni Ahda MSI. Selanjutnya yang terhormat rekan-rekan semua kelas A dan kelas B yang telah bergabung pada perkuliahan terakhir kita di semester ini. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menyajikan dua materi sekaligus pada hari ini, yaitu dengan judul ilmu pengetahuan dan nilai serta ilmu pengetahuan dan persoalan kita. Kelompok 7 ada Bapak Ahmad Subari, ada Ibu Rani Dwi Suci Hade Putri, dan saya sendiri Zuhratul Mardiah Amir. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Rani Dwi Suci Hade Putri. Kepada Ibu Rani dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di slide selanjutnya moderator. Mungkin di share screen saja moderator. Terima kasih. Nah, untuk submaterinya tadi mungkin kurang terlihat jelas ya, ada di slide sebelumnya. Nah, jadi untuk untuk itu kita baiknya ke slide sebelumnya moderator. Nah, di sini ada beberapa submateri: ilmu pengetahuan, kemudian nilai, kemudian hubungan ilmu pengetahuan dan nilai, kemudian berbagai masalah yang muncul dan solusi yang akibat dan solusi karena perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Nah, untuk submateri pertama kita mulai dari ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Istilah ilmu atau sains itu merupakan suatu hal yang cukup bermakna ganda, yaitu mengandung lebih dari satu makna, satu arti. Oleh karena itu, dalam memaknai istilah ini, seseorang itu harus menegaskan atau sekurang-kurangnya menyadari arti nama yang dimaksud. Nah, menurut cakupannya, pertama-tama ilmu itu atau sains itu merupakan sebuah istilah umum untuk menyebut segenap pengetahuan ilmiah yang dipandang sebagai satu kebulatan. Nah, jadi dalam arti yang pertama ini, ilmu atau sains mengacu pada ilmu seumumnya atau science is general. Nah, ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Nah, segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti, seperti itu. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Nah, ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa, penyebab sesuatu, dan mengapa hal itu terjadi. Dari persyaratan ilmiah sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah dari sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh oleh paradigma ilmu alam yang telah ada terlebih dahulu. Nah, kita lihat syaratnya pertama objektif. Ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Dalam mengkaji objek yang dicari, itu adalah kebenaran. Kemudian metodis. Metodis adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Nah, secara umum metodis berarti metode tertentu yang digunakan dan umumnya merujuk pada metode ilmiah. Yang ketiga ada sistematis. Dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu itu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Yang selanjutnya ada universal. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran yang umum atau universal. Nah, kita bisa lihat dari contoh yang sudah ada di slide-nya.
Nah, belakangan kalau di ilmu alam kita lihat seperti itu contohnya. Nah, kalau di ilmu sosial belakangan ilmu sosial menyadari kadar keumuman atau keuniversalan yang dikandung berbeda dengan ilmu alam, karena itu terpengaruh oleh tindakan-tindakan manusia. Karena itu untuk mencapai tingkat universalitas dalam ilmu sosial harus tersedia konteks tertentu. Nah, ini ilmu pengetahuan menurut pendapat ahli ya, salah satunya menurut Maufur. Beberapa syarat yang perlu dipengaruhi oleh suatu pengetahuan dapat masuk kategori sebagai ilmu pengetahuan sebagai berikut. Tidak ada sekitar, yang di slide-nya ada sekitar 3. Pertama sistematis, kemudian general, kemudian rasional, kemudian ada sistematis, ya ini ada urutan dari awal hingga akhir tersistematis. Kemudian general, yaitu keumuman sifat yang bisa berlaku di manapun, lintas ruang dan waktu dan keterbatasannya. Dan yang ketiga ada rasional, maksudnya adalah bahwa ilmu sebagai pengetahuan ilmiah bersumber pada pemikiran rasional yang mematuhi kaidah-kaidah logika. Lanjut, yang keempat ada objektif. Yang kelima itu ada menggunakan metode tertentu mempertanyakan objek tertentu. Yang keenam dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita lihat dari segi objektivitas tadi, bahwa moderator, mohon ke slide sebelumnya moderator. Nah, objektif tadi apa adanya adalah apa adanya mengungkapkan realitas yang sahih bagi siapa saja. Nah, sesuatu sebagai sasaran menjadikan objek untuk diketahui. Kemudian yang kelima tadi itu menggunakan metode tertentu dalam pertanyaan objek tertentu dan menemukan sesuatu kebenaran secara terus-menerus. Yang keenam, ya dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan argumentasi logis rasional, apalagi jika telah melalui eksperimen yang berulang kali. Nah, ilmu pengetahuan menurut pendapat ahli yang lainnya, sedangkan menurut Alexander Bird yang ditulis dalam buku Alexander Bird, pendapat William R. Overton, scientific has following features. Nah, katanya it's guided by natural law, kemudian it has to be explanatory, be reference to natural law, kemudian it's testable against empirical work, kemudian it is conclusion or tentative, it's not the final, and it falsifiable. Yang dimaksud di sini bahwa ilmu itu dipandu oleh hukum alam. Kemudian ilmu itu harus jelas dengan mengacu pada hukum alam tersebut, dan hal ini dapat diuji terhadap dunia empiris. Kemudian kesimpulannya itu kesimpulan itu bersifat tentatif. Itu bukan akhir kata yang dapat dipalsukan, atau itu bukan kesimpulan final seperti itu. Selanjutnya moderator. Nah, ada hakikat ilmu pengetahuan menurut para ahli. Menurut Jujen S. Surya Sumantri, pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang objek tertentu, termasuk di dalamnya itu ada ilmu. Dengan demikian, ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia di samping berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Nah, menurut Mulyadi Kartanegara, ilmu dan sains itu tidak berbeda, terutama sebelum abad ke-19. Tapi setelah itu, sains lebih terbatas pada bidang fisik dan indrawi, sedangkan ilmu melampaui pada bidang-bidang non-fisik seperti metafisika. Menurut De Liangji, ilmu sebagai pengetahuan, aktivitas atau metode merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan. Nah, ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang dilaksanakan dengan metode tertentu, yang akhirnya aktivitas metodis itu menghasilkan pengetahuan ilmiah. Selanjutnya, menurut Wiatmojo, ilmu itu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara metodis atau bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Nah, menurut BAM, dalam Kunto Wibisono, definisi ilmu pengetahuan melibatkan paling tidak 6 komponen. Ada problem, attitude, method, activity,
conclusion, dan evac. Nah, kita itu menurut BAM ya. Secara khusus menurut Suparlan Suhartono mengemukakan tentang perbedaan makna antara ilmu dan pengetahuan. Dengan mengambil rujukan pada Webster Dictionary, Suparlan menjelaskan bahwa pengetahuan, knowledge, itu adalah sesuatu yang menjelaskan tentang adanya sesuatu hal yang diperoleh secara biasa atau sehari-hari melalui pengalaman, kesadaran, informasi, dan sebagainya. Sedangkan ilmu atau science, di dalamnya terkandung adanya pengetahuan yang lebih pasti, lebih praktis, sistematis, metodis, ilmiah, dan mencakup kebenaran umum mengenai objek studi yang lebih bersifat natural atau fisis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengetahuan memiliki cakupan lebih luas dan umum daripada ilmu. Begitu menurut Suparlan Suhartono. Nah, sifat ilmu pengetahuan, selama manusia mempunyai rasa ingin tahu, selama itulah pengetahuan akan terus berkembang. Akan tetapi, tidak semua pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu. Nah, ada beberapa sifat kriteria yang mesti dipenuhi agar sebuah pengetahuan layak dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ada beberapa sifat, salah satunya rasional. Ilmu pengetahuan didasarkan atas kegiatan berpikir secara logis, menggunakan nalar, dan hasilnya dapat diterima oleh nalar juga. Nah, kemudian ada objektif, kebenaran yang dihasilkan suatu ilmu merupakan kebenaran dan pengetahuan yang jujur, tidak memihak seperti itu, apa adanya sesuai dengan kenyataan objeknya, serta tidak tergantung pada suasana hati, prasangka, atau pertimbangan nilai pribadi. Oke, lanjut moderator. Yang sifat ketiga itu ada akumulatif, bahwa ilmu dibentuk dengan dasar teori lama yang disempurnakan, ditambah, diperbaiki sehingga semakin sempurna. Nah, ilmu yang dikenal sekarang merupakan kelanjutan dari ilmu yang dikembangkan sebelumnya. Oleh karenanya, ilmu pengetahuan bersifat relatif, temporal, tidak pernah mutlak dan final. Dan demikian ilmu pengetahuan tersebut bersifat dinamis dan terbuka. Kemudian ada sifat yang keempat, empiris. Kesimpulan yang diambil harus dapat dibuktikan melalui pemeriksaan dan pembuktian panca indera, serta dapat diuji kebenarannya dengan fakta. Hal ini yang membedakan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Kemudian ada sifat yang kelima, andal dan dirancang. Ilmu pengetahuan dapat diuji kembali secara terbuka menurut persyaratan dengan hasil yang dapat diandalkan. Nah, selain itu, ilmu pengetahuan dikembangkan menurut suatu rancangan yang menerapkan metode ilmiah. Oke, kita ke submateri kedua, ada nilai. Nah, kita bahas mulai dari filsafat sebagai philosophy of life, mempelajari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan dan berfungsi sebagai pengontrol terhadap keilmuan manusia. Nah, kemudian teori nilai berfungsi mirip agama yang menjadi pedoman kehidupan. Dalam teori nilai terkandung tujuan bagaimana manusia mengalami kehidupan dan memberi makna terhadap kehidupan ini. Nah, nilai bukan sesuatu yang tidak eksis, sesuatu yang sungguh-sungguh berupa kenyataan, bersembunyi di balik kenyataan yang tampak dan tidak tergantung pada kenyataan-kenyataan, dan mutlak tidak mengalami perubahan. Ini menurut para ahli. Menurut pendapat ahli Zaini, kata nilai memiliki beberapa arti. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa nilai memiliki pengertian pertama harkat, yaitu kualitas suatu hal yang menjadikan hal tersebut dapat disukai, diinginkan, dan berguna. Kemudian keistimewaan, yaitu apa yang dihargai, dinilai tinggi, atau dihargai sebagai suatu kebaikan. Yang ketiga, ada sangkut pautnya dengan ilmu ekonomi, yaitu bergelut dengan kegunaan nilai tukar benda-benda material. Dalam Encyclopedia of Philosophy, bagaimana dikutip oleh Amsal Bakhtiar, jelaskan bahwa nilai, value or valuation, dibagi menjadi 3 bentuk. Pertama, nilai digunakan sebagai kata benda abstrak dalam pengertian lebih sempit ya, seperti baik, menarik, bagus, seperti itu. Nah, kalau nilai sebagai kata benda konkret,
Contohnya ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai-nilai yang sering dipakai untuk merujuk sesuatu yang bernilai, seperti menilai seseorang. Kemudian nilai juga digunakan sebagai kata kerja. Dalam ekspresi menilai, memberi nilai, dan dinilai, menilai umumnya sinonim dengan evaluasi ketika hal tersebut secara aktif digunakan untuk menilai perbuatan. Oke, nilai menurut Max Scheler terdapat dua sifat di dalam nilai tersebut. Ada nilai material. Nah, nilai menurut Max Scheler, nilai itu material gitu. Material di sini bukan dalam arti ada kaitan dengan materi, melainkan sebagai lawan dari formal. Materi sebagai berisi itu berarti kualitas nilai tidak berubah dengan adanya perubahan barang atau pembawanya. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Misalnya nilai itu selalu mempunyai isi jujur, enak, suci, kudus, atau benar, sehat, dan adil. Yang semuanya itu berbeda dan masing-masing memiliki nilai. Contoh lain kita lihat bahwa misalnya pengkhianatan seorang teman tidak merubah nilai persahabatan. Kalau kita lihat nilai persahabatan juga merupakan nilai persahabatan, tidak terpengaruh jika teman tersebut berbalik mengkhianati seseorang, seperti itu. Lanjut. Nilai kedua Max Scheler, nilai a priori. Nilai merupakan kualitas a priori. Max Scheler mengatakan bahwa kebernilaian nilai itu mendahului pengalaman. Dicontohkannya, apakah makanan tertentu enak atau tidak? Ya, harus kita coba dulu. Akan tetapi bahwa yang enak merupakan sesuatu yang positif, sebuah nilai, dan bahwa yang bernilai itu yang enak dan bukan yang enak itu tidak perlu kita coba terlebih dahulu, seperti itu. Dan lanjut, begitu ada dua nilai menurut Max Scheler, material dan nilai a priori. Oke, selanjutnya ada teori tentang nilai. Teori tentang nilai itu menyangkut dua hal, ada etika dan estetika. Kalau kita lihat dari segi etikanya, etika itu mempersoalkan bagaimana semestinya manusia itu bertindak, sedangkan moral mempersoalkan bagaimana semestinya tindakan manusia itu. Nah, jadi kalau di etika itu tersangkut juga antara etika dan moral. Nah, etika ini bersifat teori, sedangkan moralnya itu bersifat praktek yang dipraktekkan. Kemudian kita lihat teori tentang nilai di bagian estetika. Nah, estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Nah, estetika ini membahas tentang indah atau tidaknya sesuatu. Dalam dunia pendidikan, kalau kita lihat dari segi dunia pendidikan, hendaklah nilai estetika itu menjadi patokan dalam proses pengembangan pendidikan. Oke, teori etika. Dalam perkembangan sejarah etika ada 4 teori etika sebagai sistem filsafat moral: hedonisme, eudaimonisme, utilitarisme, dan deontologi. Nah, kalau kita lihat dari pandangan hedonisme, pandangan moral yang menyamakan baik menurut pandangan moral dan kesenangan. Kemudian eudaimonisme menegaskan setiap kegiatan manusia mengejar tujuan dan adapun tujuan dari manusia itu sendiri adalah kebahagiaan. Nah, kalau kita lihat dari segi utilitarisme, yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah memajukan kepentingan para warga negara dan bukan memaksakan perintah-perintah ilahi yang melindungi atau apa yang disebut dengan hak kodrati. Kalau di segi deontologi, menurut Immanuel Kant, yang bisa disebut baik dalam arti sungguhnya hanyalah kehendak yang baik. Semua hal lain disebut baik secara terbatas atau dengan syarat. Misalnya kekayaan manusia apabila digunakan dengan baik oleh kehendak manusia tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Rani Dwi Suci. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Subari. Kepada Bapak Ahmad Subari kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Zura. Terus kedengaran suara saya, Bu? Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh
materi sebelumnya, teori nilai yang dalam filsafat mengacu pada masalah etika dan estetika. Menurut Surya Sumantri, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Di Bisono dan Surajio, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika, dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian serta penerapan ilmu. Lanjut Bu Zura. Ya lanjut aja Bu, langsung Bu. Lanjut Bu Zura. Katso mendefinisikan aksiologi sebagai ilmu pengetahuan nilai hakikat nilai. Umumnya ditinjau dari sudut pandang. Terputus Bu ya. Kedengaran suara saya Bu? Iya Bu, Zuhra terputus Bu. Sudah didengar, sudah. Oke. Menurut Bremal, aksiologi terbagi 3 bagian, ada moral conduct, expression, dan socio-political life. Lanjut Bu. Ya lanjut Bu Zura. Beberapa pendapat hakikat dari nilai, yakni nilai berasal dari kehendak, kemudian kesenangan, kepentingan, hal yang lebih disukai, dan kehendak rasio murni menolkan. Ya lanjut Bu Zura. Ini penjelasan daripada hakikat-hakikat nilai, mungkin langsung merujuk kepada ya ini mungkin penjelasan daripada sebelumnya ini untuk memperkuat daripada pemahaman kita nanti yang nantinya akan ada penjelasan terkait keterkaitan antara ilmu dan nilai dan masalah dan solusi daripada perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah ini tipe daripada nilai dapat dibedakan, ada nilai intrinsik dan instrumen. Lanjut Bu Zura. Kemudian standar pengujian nilai ini dipengaruhi aspek psikologis dan logis. Kaum hedonis ini menemukan standar dalam kuantitas kesenangan yang dijabarkan oleh individu atau masyarakat. Idealis mengakui sistem objektif norma rasional sebagai kriteria, dan naturalis itu standarnya ketahanan biologis sebagai tolak ukurnya. Kemudian dari realitas dan itu dapat dibagi menjadi 3 bagian, ada subjektif, ada objektif logis, dan objektif metafisik. Subjektif ini tergantung pengalaman manusia. Kalau objektivisme logis, nilai merupakan hakikat logis dan substansi bebas dari keberadaannya yang dikenal. Dan objektivisme metafisik dan nilai merupakan sesuatu yang ideal, bersifat integral, objektif, dan komponen yang aktif dari kenyataan metafisik. Lanjut Bu Zura. Hubungan ilmu pengetahuan dan nilai. Lanjut Bu. Jadi sebelumnya kita udah membahas seperti yang Bu Rani materi sebelumnya yang menjelaskan bagaimana tadi terkait dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan serta nilai, hakikat, kemudian dan banyak terkait dengan penjelasan tersebut. Nah ini masuk daripada materi itu hubungan daripada ilmu pengetahuan dan nilai itu sendiri. Berbicara tentang keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan nilai ini banyak munculkan perbedaan pendapat nantinya. Ini nanti arah kaitannya dengan apakah tiada pihak yang bersikeras bahwa ilmu itu bebas nilai ataupun tidak bebas nilai. Nah sebaliknya tak ada yang
bebas nilai, adapun yang tidak bebas nilai. Ilmu pengetahuan berupaya untuk mengungkapkan kejadian atau kenyataan yang sebenarnya dengan sebagaimana adanya gitu. Sedangkan nilai ataupun moral dalam hal ini itu pada dasarnya itu petunjuk tentang apa yang seharusnya akan dilakukan oleh manusia. Nah, permasalahan di sini adalah ilmu-ilmu yang berkembang dengan sangat pesat ini, apakah itu dikatakan bebas nilai atau tidak. Nah, di sini dinyatakan oleh Julius Tomorang bahwa bebas nilai arti di sini maksudnya mungkin kita udah pernah membahas sebelumnya, yakni di pembahasan bebas nilai dalam ilmu pengetahuan ya. Tuntutan terhadap setiap kegiatan ilmiah agar didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi ilmu pengetahuan itu menolak campur tangan faktor luar atau eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Lanjut Bu Zura. Tiga faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Mungkin sebelum masuk ke sini, di awalnya ketika Kopernikus itu melawan dogma-dogma daripada gereja yang saat itu menguasai ilmu pengetahuan yang berkembang di peradaban barat, ilmu pengetahuan ilmuwan saat itu ingin membuktikan bahwa temuan dari Kopernikus itu harus menghadap yang nantinya berhadapan dengan pengadilan agama karena bertentangan dengan apa yang ada di dogma-dogma yang berkembang saat itu di pengetahuan barat. Kemudian adanya pengadilan Galileo yang dapat dianggap sebagai titik dari mana orang menolak dari salah satu sifat ilmu di kemudian hari, yakni penolakan terhadap segala nilai yang bersifat dogmatis. Nah, ini didasari karena tiga faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai menurut mereka, yakni yang satu, ilmu harus bebas dari berbagai pengandaian, yakni bebas dari pengetahuan eksternal seperti politis, ideologis, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Kemudian yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Lanjut Bu Zura. Dua macam kecenderungan dalam melihat tujuan ilmu pengetahuan. Ada yang cenderungan puritan elitis dan kecenderungan pragmatis. Kita tahu kalau puritan elitis, orang beranggapan bahwa tujuan akhir dari ilmu pengetahuan yakni hanya untuk mencari dan menemukan penjelasan yang sebenar-benarnya tentang segala sesuatu. Kebenaran menurut mereka, yakni penjelasan ini hanya dipertahankan demi kebenaran murni begitu saja untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia itu sendiri. Jadi ilmu pengetahuan bagi mereka dikembangkan hanya untuk demi ilmu pengetahuan. Hal ini berbeda dengan tujuan daripada kecenderungan pragmatis yang beranggapan bahwa ilmu pengetahuan yang dikembangkan demi mencari dan memperoleh penjelasan tentang berbagai persoalan yang ada dalam semesta ini. Jadi tidak hanya untuk menemukan kebenaran, tapi ilmu pengetahuan juga berguna bagi manusia untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya. Lanjut Bu Zura. Maka mungkin bisa kita ambil dari dua pendapat tadi bahwasannya ilmu pengetahuan tidak bisa bebas nilai. Ilmu pengetahuan terbebani dengan nilai. Ilmu pengetahuan mau tidak mau peduli atas nilai. Ia peduli akan keselamatan manusia, akan harkat dan martabat manusia, dan ilmu pengetahuan tidak bisa menuntut mata akan semua nilai seperti itu. Lanjut Bu Zura. Nah, terkait dengan topik yang keempat ini akan dibahas nanti dengan Ibu Zura. Pada Ibu Zura saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bari. Selanjutnya kita akan membahas tentang berbagai masalah dan solusi yang muncul akibat perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu tidak pernah terlepas dari ketersinggungannya dengan berbagai masalah moral.
baik atau buruknya ilmu sangat dipengaruhi oleh kebaikan atau keburukan moral yang para penggunanya. Ilmu merupakan sesuatu yang paling penting bagi manusia karena dengan ilmu keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah. Dengan kemajuan ilmu juga manusia bisa merasakan kemudahan lainnya seperti transportasi, pemukiman, pendidikan, komunikasi, dan lain sebagainya. Singkatnya, ilmu merupakan sarana untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Hanya saja, perkembangan ilmu ternyata tidak berarti mutlak sebagai rahmat bagi kehidupan manusia. Pada awal masa perkembangannya, ilmu seringkali berbenturan dengan nilai moral yang diyakini oleh masyarakat. Oleh karena itu, sangat banyak ilmuwan atau ahli filsafat yang dianggap gila atau bahkan dihukum mati oleh penguasa pada saat itu. Nicolaus Copernicus, Socrates, John Hus, Galileo adalah beberapa contohnya. Selain itu, ada pula beberapa kejadian di mana ilmu harus didasarkan pada nilai moral yang berlaku pada saat itu. Walaupun hal tersebut bersumber dari pernyataan-pernyataan yang di luar bidang keilmuan, misalnya agama. Setelah saat itu, ilmu memperoleh otonomi dalam melakukan penelitiannya, dalam rangka mempelajari alam sebagaimana adanya. Setelah ilmu mendapatkan otonomi yang terbebas dari segenap nilai yang bersifat dogmatik, ilmu dengan leluasa dapat mengembangkan dirinya baik dalam bentuk abstrak maupun konkret. Dalam perkembangan selanjutnya, ilmu dan teknologi tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dalam rangka mensejahterakan kehidupan manusia. Karena masalah moral dalam eksis ilmu dan teknologi yang bersifat yang bersifat merusak. Selanjutnya, ilmu kembali dikaitkan dengan masalah moral yang berbeda, yaitu berkaitan dengan penggunaan pengetahuan ilmiah. Maksudnya, terdapat beberapa penggunaan teknologi yang justru merusak kehidupan manusia itu sendiri. Kita mungkin tidak akan lupa bahwa dalam sejarah ada peledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat yang nantinya akan berpengaruh pada seluruh dunia. Ini merupakan sebuah contoh penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah maju pada zamannya. Nah, dalam menghadapi masalah ini, para ilmuwan terbagi menjadi dua pandangan. Golongan yang pertama berpendapat bahwa ilmu itu harus bersifat netral. Ilmuwan hanyalah menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakannya. Apakah akan dipergunakan untuk tujuan yang baik ataukah untuk tujuan yang buruk. Golongan ini ingin melanjutkan tradisi kenetralan ilmu secara total seperti pada waktu era Galileo. Selanjutnya, golongan kedua berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya haruslah berlandaskan kepada nilai-nilai moral. Golongan kedua berpendapat bahwa ilmu secara moral harus ditunjukkan untuk kebaikan manusia, tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat manusia. Nah, golongan kedua ini mendasarkan pendapatnya pada beberapa hal. Yang pertama, ilmu secara faktual telah dipergunakan secara destruktif oleh manusia yang dibuktikan dengan adanya dua perang dunia yang telah mempergunakan teknologi keilmuan. Yang kedua, ilmu telah berkembang dengan pesat sehingga kaum ilmuwan lebih mengetahui tentang akibat-akibat yang mungkin terjadi bila terjadi penyalahgunaan. Dan yang ketiga, ilmu telah berkembang sedemikian rupa di mana terdapat kemungkinan bahwa ilmu dapat mengubah manusia dan kemanusiaan yang paling hakiki. Selanjutnya, tujuan etika keilmuan adalah agar seorang ilmuwan dapat menerapkan prinsip-prinsip moral, yaitu yang baik dan menghindarkan diri dari yang buruk ke dalam perilaku keilmuannya, sehingga ia dapat menjadi ilmuwan yang mempertanggungjawabkan perilaku ilmiahnya. Pokok persoalan dalam etika keilmuan selalu mengacu kepada elemen-elemen kaidah moral, yaitu hati nurani, kebebasan, dan tanggung jawab, nilai dan norma yang bersifat utilitaristik. Selanjutnya, nilai moral ini tidak berdiri sendiri, tetapi ketika ia berada pada atau menjadi milik seseorang, ia akan bergabung dengan nilai yang ada seperti nilai agama, hukum, budaya, dan sebagainya. Yang paling utama adalah nilai moral yang terkait dengan tanggung jawab seseorang.
Nilai moral menentukan apakah seseorang ini berlaku baik atau buruk dari sudut etis. Oleh karena itu, penerapan ilmu pengetahuan telah dihasilkan oleh para ilmuwan harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai agama, nilai adat, dan sebagainya. Ini berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut sudah tidak bebas nilai, karena ilmu sudah berada di tengah-tengah masyarakat luas dan masyarakat akan mengujinya. Di bidang etika, tanggung jawab seorang ilmuwan bukan lagi memberikan, namun harus memberi contoh. Dia harus bersifat objektif, terbuka, menerima kritik, dan menerima pendapat orang lain. Kukuh dalam pendirian yang dianggap benar dan berani mengakui kesalahan. Semua sifat ini merupakan implikasi etis dari proses penemuan kebenaran secara ilmiah. Kemudian ilmu pengetahuan harus terbuka pada konteksnya. Nah, kemudian agama nantinya akan mengarahkan ilmu pengetahuan pada tujuan hakikinya, yakni memahami realitas alam dan memahami eksistensi Allah agar manusia menjadi sadar akan hakikat penciptaan dirinya atau dikenal dengan ma'rifatullah, dan tidak mengarahkan ilmu pengetahuan melulu pada praktis, pada kemudahan material duniawi. Solusi yang diberikan oleh Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan yang terikat dengan nilai adalah dengan cara mengembalikan ilmu pengetahuan pada jalur yang semestinya, sehingga ia menjadi berkah dan rahmat kepada manusia dan alam, bukan sebaliknya membawa mudarat pada manusia dan alam itu sendiri. Selanjutnya, berdasarkan sejarah tradisi Islam, ilmu tidaklah berkembang pada arah yang tidak terkendali, tetapi ia harus bergerak pada arah maknawi dan umat berkuasa untuk mengendalikannya. Kekuasaan manusia atas ilmu pengetahuan harus mendapat tempat yang utuh. Eksistensi ilmu pengetahuan bukan melulu untuk mendesak kemanusiaan, tapi kemanusiaanlah yang menggenggam ilmu pengetahuan untuk kepentingan dirinya dalam rangka penghambaan diri kepada Sang Pencipta. Dengan demikian, kekuasaan ilmu ini mengharuskan seseorang ilmuwan untuk memiliki landasan moral yang kuat. Ia harus tetap memegang ideologi dalam mengembangkan dan memanfaatkan keilmuannya. Tanpa landasan dan pemahaman terhadap nilai-nilai moral, maka seorang ilmuwan ini bisa menjadi monster yang setiap saat bisa menerkam manusia. Artinya, bencana kemanusiaan bisa terjadi, setiap saat bisa terjadi. Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berilmu jauh lebih jahat dan membahayakan dibandingkan kejahatan dari orang-orang yang tidak berilmu atau bodoh. Kita berharap semoga hal ini bisa disadari oleh para ilmuwan, pihak pemerintah, dan kita sebagai pendidik agar dalam proses transformasi ilmu pengetahuan tetap mengindahkan aspek moral. Karena ketangguhan suatu bangsa bukan hanya ditentukan oleh ketangguhan ilmu pengetahuan, tetapi juga oleh ketangguhan moral dari warganya. Demikian presentasi kami pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab. Namun sebelumnya kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan kritik, saran, ataupun masukan terhadap makalah yang telah kami sampaikan. Kita langsung masuk sesi diskusi. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan yang nantinya akan kita bahas secara bersama-sama. Persilahkan. Izin Bu Zuratul. Silakan Pak Raffi. Terima kasih Bu Zuratul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Jadi di sini saya akan sedikit tanya terkait dengan materi yang
sudah kompleks disampaikan oleh kelompok penyaji, di mana hari ini kita bahas sebuah materi. Jadi yang menarik bagi saya itu kelompok penyaji menyajikan beberapa referensi dari para ahli atau dari buku itu menurut para ahli mengenai ilmu pengetahuan. Dimana tadi ada kita lihat menurut Maufour salah satunya, kemudian ada juga yang dikutip dari buku Alexander Bird, pendapat mengenai William Overton. Yang menarik bagi saya itu pada pendapat yang dikutip pada Maufour itu kelompok penyaji menyajikan bahwasanya ilmu pengetahuan itu harus dapat dipertanggungjawabkan dengan argumen-argumen yang logis. Kemudian diperkuat oleh kutipan dari William Overton, di mana salah satu poinnya itu adalah ilmu pengetahuan itu merupakan its conclusion are tentative and the science not the final word. Jadi kita melihat bahwasannya ilmu pengetahuan itu kesimpulannya masih bersifat tentatif dan ada kemungkinan untuk berubah nantinya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu, menurut kelompok penyaji, apa saja kemungkinan-kemungkinan yang bisa menimbulkan atau yang bisa menunjukkan ketentatifan dari ilmu pengetahuan itu? Dan kita dari kalangan mahasiswa ilmu pendidikan ya, yang nantinya tugas kita itu akan menyampaikan, mentransfer ilmu kepada peserta didik gitu ya, baik siswa atau mahasiswa nantinya. Bagaimana cara kita mengintegrasikan itu dalam aktivitas kita untuk menyampaikan ilmu pengetahuan itu sendiri? Bahwasanya ilmu pengetahuan yang kita sampaikan itu sama menurut William Overton ini, bahwasanya itu masih tentatif. Nah, mohon ulasan dari kelompok penyaji mengenai hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Pak Raffi. Selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang lain untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Diulangi lagi dari rekan-rekan, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan jika masih ada. Izin bertanya Kak Zura. Silakan Winda. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Zura atas kesempatannya. Yang ingin Winda tanyakan kan pada zaman era Galileo itu ilmu pengetahuan atau ilmuwan itu harus mengembangkan ilmu pengetahuannya itu sesuai dengan dogma atau aturan agama pada zaman itu. Jadi kalau tidak sesuai dengan agama maka akan dihukum. Kemudian Galileo itu memperjuangkan otonomi dari ilmu pengetahuan atau otonomi atau kebebasan ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Otonominya itu melahirkan dua golongan tadi. Ada golongan yang pertama yaitu ilmu pengetahuan bersifat netral, terserah kepada orang lain, ingin mempergunakannya. Ilmuwan itu hanya menemukan ilmu pengetahuannya saja. Mungkin golongan pertama itu akan melahirkan yang namanya malapetaka bagi masyarakat dan orang-orang yang mempergunakannya. Jadi pertanyaan Winda, menurut kelompok penyaji itu idealnya, bagaimana idealnya otonomi keilmuan atau otonomi kebebasan dari keilmuan itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan? Apakah kalau kelompok penyaji setuju dengan era Galileo atau ada pendapat lain begitu Kak? Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Winda. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Satu orang penanya lagi.
untuk satu pertanyaan. Mengingat itu- waktu. Silakan Pak Tommy. Ya, silakan Pak Tommy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari moderator Bu Suratur Mabiyah Amir, selaku moderator. Pada materi kali ini kita memaparkan dua materi sekaligus. Pertama tentang ilmu pengetahuan dan nilai, kedua tentang materi terakhir ilmu pengetahuan dan persoalan kita. Yang di sini saya akan memahami lebih mendalam tentang materi terakhir tentang ilmu pengetahuan dan persoalan kita. Dalam aksiologi, salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang kegunaan satu nilai. Kalau kita kaitkan secara teoritis pada materi terakhir, sangat menarik ilmu pengetahuan dan persoalan kita terjadi saat ini. Persoalan kita terjadi saat ini tentu ada konflik yang sama dengan yang telah terjadi di zaman Copernicus, pada zaman Galileo tentang geografi ya. Yang satunya mengatakan matahari mengelilingi bumi, yang kedua mengatakan bumi mengelilingi matahari. Maka ini nanti tidak ada di konflik, ya akhirnya akan muncul tadi sampaikan pandangan-pandangan apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak. Pada saat sekarang ini juga beberapa isu ya yang sangat berkembang, tentu tentang beberapa teori-teori yang sangat terkenal tentang bumi itu datar, bumi itu bulat, yang sama yang tadi di zaman Galileo dan Copernicus. Di sini saya bertanya bagaimana pemakalah dan selaku penyaji memberikan satu pendapat bagaimana aksiologi dari filsafat itu untuk membedakan atau mempertemukan kenetralan dalam memahami suatu konflik antara yang seperti konflik antara teori yang saling bertentangan, seperti tadi misalkan teori bumi datar, bumi bulat terhadap soal kita yang terjadi bersama ini. Mungkin itu yang dapat sampaikan Bu Suratur. Kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tommy atas pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan dari Pak Raffi, dari Ibu Winda, dan dari Pak Tommy. Pak Bari atau Bu Suci ingin menjawab? Ya, moderator. Ya, silakan kepada Ibu Rani. Terima kasih banyak atas kesempatannya moderator. Terkumpul 3 pertanyaan super sekali. Salah satunya mungkin akan coba kita diskusikan mengenai pertanyaan pertama dari Bapak Raffi, bahwa apakah kemungkinan yang menunjukkan ilmu pengetahuan itu bersifat tentatif, yang tersebut akan keputusan yang disebutkan oleh Bapak Raffi tadi, bahwa kemungkinan yang menurut kami kemungkinan yang mendasari bahwa sampai saat sekarang itu pendapat William Coverton itu masih akan terus ada dan benar. Kenapa? Kalau kita lihat dari segi 2 teori saja, perkembangan. Nah, perkembangan teknologi itu kan akan ada terus sampai waktu yang tidak tertentu, tidak terbatas seperti itu. Nah, kita lihat kalau di segi dari perkembangan zaman, bahwa pada tahun 1970 mungkin 1980 itu kalau kita lihat di segi ilmunya, bahwa mesin tik itu sudah canggih, sudah bisa membantu kegiatan manusia seperti itu. Kemudian kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, yang perkembangan yang terus maju di bidang teknologi itu tuh sekarang mesin tik itu sudah tertinggal seperti itu kan, udah dilanjutkan oleh komputer. Nah, sekarang komputer malah akan tertinggal lagi dibandingkan dengan gadget yang bisa dibawa kemana-mana, PC atau gadget atau yang bisa dibawa kemana-mana dan mempermudah kegiatan manusia. Dulu seperti itu, dan perkembangan zaman ini salah satu kemungkinan yang menunjukkan bahwa ya ilmu pengetahuan itu masih akan bersifat tentatif kesimpulannya. Itu yang pertama.
Dan kita lihat dari segi kebutuhan yang melandasi manusia itu bergerak maju, itu salah satunya kan kebutuhan yang membuat sesuatu itu terus melangkah maju. Kalau kita lihat kemungkinan kan dulu itu di zaman-zaman kita flash disk itu masih sangat dan dipergunakan seperti itu ya. Sekarang menurut teori kebutuhan kita, kalau dari segi anak kuliah itu flash disk itu udah nggak termasuk, udah agak mulai tertinggal. Kenapa? Kita bisa nyimpan materinya atau datanya di cloud seperti itu kan, untuk internet seperti itu. Dan menurut, kalau kita lihat dua kemungkinan tersebut itu menjadi dasar bahwa kesimpulan itu masih akan bersifat tentatif. Itu menurut menurut kami dari segi pendapat William K. Overton seperti itu. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Moderator? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Suci tadi, bahwasanya tentang ilmu bersifat tentatif ini memang masih kita temui dalam kehidupan kita pada hari ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Bari? Mungkin, silakan Pak Bari. Cukup dari Bu Rani. Saya Bu ini. Iya. Ya, terima kasih kepada Pak Bari. Tadi Pak Raffi juga menanyakan bagaimana kaitannya dengan dunia pendidikan. Apakah berlaku ilmu ini bersifat tentatif? Kira-kira seperti itu ya Pak Raffi. Nah, jadi menurut saya pada dunia pendidikan pun pendapat ini juga masih berlaku ya. Kita mulai dari kurikulum kita yang setiap tahun diperbaiki. Kalau menurut saya bukan diubah, tapi disempurnakan terus-menerus, sehingga kurikulum yang hadir hari ini adalah kurikulum terbaik saat ini. Dan mungkin di masa yang akan datang kurikulum ini tidak lagi cocok, sehingga kurikulum ini akan terus disempurnakan menurut atau sesuai dengan kebutuhannya. Kira-kira seperti itu Pak Raffi. Saya kembalikan langsung kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan, kami persilahkan. Langsung saja kita kembalikan kepada Pak Raffi. Apakah pertanyaan tadi yang telah kita coba diskusikan dan kita jawab itu sudah menjawab pertanyaan dari yang Pak Raffi berikan? Terima kasih Bu Zoratul. Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji, bahwasanya tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Bu Rani, dan juga tambahan dari Bu Zoratul dari sisi nantinya aktivitas dalam pendidikan yang akan kita lakukan mengenai perkembangan ilmu ini. Namun saya mau konklusi akhir dari kelompok penyaji, apakah ilmu pengetahuan itu sebenarnya dari penjelasan Bu Zoratul tadi terutama ya, bahwasanya kurikulum itu sebenarnya nanti disempurnakan dan itu bukan diubah, terkait juga konten-konten yang di dalamnya, mungkin materi pembelajaran itu sebenarnya. Nah, apakah ilmu pengetahuan sebelumnya itu sebenarnya ada kemungkinan terbantahkan atau hanya disempurnakan tanpa menghilangkan pengetahuan sebelumnya? Mohon konfirmasi dari kelompok penyaji sebagai penutup. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Raffi. Kalau menurut saya pribadi Pak Raffi, terkait dengan kurikulum ini, saya rasa kurikulum pada masanya itu adalah yang terbaik pada saat itu, dan itu yang dipakai. Nah, apakah ada ilmu yang terbantahkan? Saya kira ini bersifat penyempurnaan. Saya sampaikan lagi bahwasanya ilmu itu pada saat itu kurikulum ini baik, kemudian ini yang kita pakai,
di zaman ini tidak lagi bisa itu yang dipakai, sehingga nanti akan ada penyempurnaan pada kurikulum berikutnya. Demikian juga menghadapi generasi Gen Z kita ini pada hari ini, mungkin polanya itu juga akan agak berbeda daripada yang sudah-sudah gitu. Kalau menurut saya seperti itu, atau mungkin ada tambahan dari Pak Bari atau Bu Rani atau dari Bapak Ibu yang lain, kami persilahkan. Silakan Bu Rani. Izin moderator. Terima kasih. Saya cukup setuju dengan pendapat moderator bahwa sejatinya seperti itu. Dan menurut saya kalau kita ibaratkan bahwa kurikulum itu seperti rel seperti itu. Rel kereta api seperti itu kan, kalau ada yang rusak itu atau penyempurnaannya, rel basicnya sudah ada, kita hanya melanjutkan. Bentar, Bu Rani, mohon maaf Bu Rani, kita mungkin tidak ke kurikulumnya Bu Rani dan Bu Zuratul, tetapi substansi ilmunya, apakah ilmu pengetahuan yang selama ini ada itu akan ada kemungkinan terbantahkan. Misalnya kita bicara mengenai fotosintesis dan kaitannya dengan klorofil. Ternyata bukan klorofil terbantahkan nantinya, ada juga komponen lain. Nah, apakah ada kemungkinan seperti itu? Bagaimana menurut kelompok penyaji? Oke. Ini konten ilmunya seperti itu ya. Mungkin ada materi mungkin yang tidak akan kompatibel lagi seperti itu, Pak. Misalnya ada ditemukan teori baru seperti itu. Oke. Kalau menurut saya, kalau kita lihat dari segi ilmu pengetahuannya, kita lihat dari segi kedinamisan ilmu itu sendiri kan, bahwa sejatinya akan terus bergerak maju. Makanya kita sekarang itu ada penelitian terus, ada penelitian selanjutan yang akan terus mengembangkan ilmu tersebut. Nah, kemungkinan kalau kita lihat dari segi ilmu itu belum bersifat final, ya seperti itu, bahwa akan ada kemungkinan ilmu yang akan terus bergerak. Menurut saya tadi setuju dengan Bu Zuratul bahwa ilmu itu basicnya ada gitu. Kalau kata Bapak Raffi bilang tadi, misalnya fotosintesis itu ya dari klorofil, mungkin diketahui besok itu klorofil itu yang diketahui klorofil A, B, mungkin ada yang jenis lain atau mungkin ada komponen organel lain yang ikut dalam hal tersebut. Nah, menurut saya bisa jadi hal tersebut terjadi, tapi pada dasarnya basicnya konten ilmunya ya tetap itu seperti itu. Menurut saya sih seperti itu. Semoga bisa dimengerti. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Rani. Langsung saya kembalikan kepada Pak Raffi. Silakan Pak Raffi. Oke, terima kasih kelompok penyaji. Saya pikir sudah cukup jelas. Saya kembalikan moderator. Ya, terima kasih Pak Raffi. Selanjutnya dua pertanyaan lagi. Pak Bari atau Bu Rani, silahkan diberikan jawabannya. Baik, ya, Bu Zura. Pak. Ya, Pak Bari, silahkan. Saya mulai dengan pertanyaan Bu Winda, Bu Zura ya. Baik, terima kasih Bu Zura atas kesempatannya. Jadi pertanyaan Bu Winda tadi, bagaimana idealnya otonomi ilmu pengetahuan dalam mengembangkan dalam perkembangannya ilmu pengetahuan itu sendiri, sebagaimana di era Galileo dulu dogma-dogma yang berkembang di mana mereka memperjuangkan otonomi ilmu pengetahuan itu sendiri, sehingga yang akhirnya mengakhirkan dua golongan, dan idealnya seperti apa gitu ya. Sebelum masuk ke situ, jadi ketika masa awal sebelum itu mungkin sudah dijelaskan ya sama Bu Zura tadi, di mana zaman era Galileo dulu orang pemahaman itu cenderung dikuasai oleh dogma-dogma yang ada berkembang saat itu di barat, gitu, dikuasai oleh gereja. Nah, sehingga lahirlah saat itu bahwasannya ilmu harus bebas nilai gitu. Nah, namun dalam perkembangan selanjutnya terjadi permasalahan gitu kan, bahwasanya ketika ilmu itu bebas nilai, artinya orang akan bebas bagaimana orang itu mengetahui bahkan memanfaatkannya.
Ya, ini timbullah nanti problem yang permasalahan berikutnya, yaitu dengan adanya kejadian peledakan bom atom itu sendiri gitu. Nah, berkenaan dengan hal ini, tadi si Winda nanya apakah harus kembali lagi gitu ke zaman era Galileo. Tentu tidak gitu, karena bagaimana menurut kelompok penyaji, maka kalau dari menurut kami, ilmu pengetahuan bebas untuk ilmu pengetahuan bebas dalam artian ontologi dan secara epistemologinya gitu. Namun dalam aksiologinya yang tidak bebas nilai gitu, dalam maksudnya pemanfaatannya. Jadi berbeda dengan hal waktu di zaman Galileo. Kalau Galileo dia memang tidak bebas sama sekali kan gitu. Namun ketika era selanjutnya perkembangan, orang cenderung bebas dari epistemologi, aksiologi, ontologi, epistemologi dan aksiologinya mereka tidak dibatasi oleh nilai gitu, aksiologinya. Nah, untuk ini dari menurut kami, dalam segi penerapan ilmu pengetahuan aksiologinya, maka itu harus berkaitan dengan nilai-nilai. Maka tadi ada disampaikan di akhir penjelasan tadi, Bu Zura menyampaikan bahwasannya ilmu itu mengharuskan seorang ilmuwan memiliki landasan moral yang kuat. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi pegangan ideologi dalam mengembangkan dan memanfaatkan keilmuannya gitu. Karena tanpa landasan dan pemahaman terhadap nilai-nilai akan membuat seorang ilmuwan itu menjadi tidak terkendali, nantinya akan jauh lebih berbahaya dibandingkan orang yang tidak berilmu gitu kan. Nah, mungkin itu yang dapat saya berikan jawaban terkait dengan pertanyaan dari Bu Winda. Saya kembalikan kepada Bu Zur. Ya, terima kasih Pak Ahmad Subari atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain, kami persilahkan. Baik, langsung saja kita kembalikan kepada Bu Winda. Bagaimana Bu Winda atas jawaban yang diberikan oleh Pak Ahmad Subari? Tadi pertanyaan Bu Winda tadi memang menanyakan pendapat ya. Maka menurut Pak Bari bahwasanya sebuah ilmu itu memang harus ada nilai moralnya, walaupun nanti ada sedikit keterbatasan, karena saat kita ingin mengembangkan suatu ilmu, maka kita harus memikirkan baik buruknya. Jadi pemikiran kita harus lebih banyak daripada orang yang menganut kenetralan dari sebuah ilmu ini. Izin Bu Zura, ya. Mungkin saya pertegas. Jadi maksud bebas itu untuk mau peneliti itu mau memiliki apapun itu bebas gitu, secara epistemologi, ontologi. Namun secara penerapannya, aksiologinya, dia menjadi tidak tergantung daripada nilai yang ada masyarakat saat itu. Gitu. Jadi untuk aksiologinya yang tidak bebas nilai. Begitu Bu Zura. Ya. Ya, terima kasih Pak Bari atas penegasannya. Mungkin langsung saja kepada Bu Winda disampaikan tadi. Terima kasih Kak Zura dan Bang Bari. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara aksiologi ilmu itu tidak bebas nilai, tetapi secara ontologi dan epistemologi ia bebas nilai. Tidak bebas nilai, ya bebas nilai. Jadi, kenapa Winda menanyakan apakah kita harus kembali kepada era Galileo? Ada positifnya karena diatur moral sama agama gitu. Tapi negatifnya ilmuwan tidak bebas dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. Setelah diberikan otonomi, ilmuwan mulai melencengkan yang namanya nilai-nilai moral. Jadi ada 50% setelah diberikan otonomi, aksiologinya melenceng. Saat ada agama, ontologi sama epistemologinya terhenti. Jadi kenapa Winda menanyakan idealnya bagaimana? Terima kasih, tapi penjelasan dari Bang Bari dan Kak Zura sudah cukup jelas. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Zura. Ya, terima kasih Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Tommy. Persilahkan Pak Bari atau Bu Rani.
Maaf moderator, bisa diulang pertanyaan Bapak Tominya, moderator? Ini tadi bertanya tentang ada teori-teori misalnya tentang bumi itu datar atau ilmu bumi itu bulat. Nah, bagaimana aksiologi dalam filsafat ini dapat memecahkan tersebut? Kira-kira begitu Pak Tommy, atau bisa diulangi lagi Pak Tommy? Dipersilakan. Ya Bu Zuratur. Ya Bu Zuratur, silakan. Ya, silakan Ci dijawab. Oke, terima kasih moderator. Ini mungkin pernyataan dari Saudara Bari sudah cukup mendukung juga jawaban dari pertanyaan Pak Tommy tersebut. Nah, dan argumentasi dari Saudari Winda juga bisa memperkuat bahwa kalau kita lihat dulu bahwa pendapat Galileo saja ditentang seperti itu pada zamannya. Kemudian kalau sekarang kan pendapat tersebut tidak ditentang, masalah bumi itu datar, kemudian ada paradigma lain yang muncul, itu kan tidak ada penentangan, penghukuman terhadap ilmuwan yang menyatakan paradigma tersebut. Nah, kalau kita lihat dari aksiologi ilmunya, untuk saat sekarang ini ya memang seperti itu adanya. Tapi kalau kita lihat dari segi filsafat, bagaimana filsafat memfilter seperti itu ya. Filsafat itu memfilter bagaimana paradigma yang muncul itu sesuai tidak dengan teori-teori tentang kebenaran dan nilai. Ya itulah fungsi filsafat, bagaimana untuk memfilter, menetralkan paradigma yang muncul tersebut. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang itu kan jauh berbeda dari zaman sebelumnya, bahwa sekarang ilmu itu terus berkembang maju, tapi setiap perkembangan pasti ada titik positif negatifnya seperti itu, pasti ada pro and con-nya seperti itu. Dan menurut saya fungsi filsafat itu seperti itu. Fungsi filsafat itu ya memfilter bagaimana perkembangan itu akan terus maju dan lurus sesuai dengan kebenaran atau sebaliknya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Suci atas jawabannya. Dipersilakan Pak Bari atau dari rekan-rekan yang lain yang ingin menambahkan jawaban dari Bu Suci, kami persilahkan. Sebelum kita kembalikan ke Pak Tommy. Izin Bu Zura. Ya, silakan Pak Bari. Baik, terima kasih Bu Zura atas kesempatannya. Mungkin yang perlu saya tambahkan, tadi ada Pak Tommy bertanya juga bagaimana filsafat dalam maknai suatu konflik yang bertentangan gitu kan. Jadi kita tahu bahwasannya waktu belajar pertama pada pertemuan awal-awal ya pemikiran filsafat ya, filsafat kan memandang kebenaran itu dari berbagai sudut pandang gitu, nggak hanya dari satu sudut pandang. Berbeda dengan ilmu pengetahuan, maksudnya ilmu memandang dari kebenaran satu sudut pandang saja. Nah, ini seperti yang Pak Tommy sampaikan tadi, ada orang menurut teori bumi itu datar ataupun bulat. Nah, berkenaan dengan hal itu filsafat tidak menyalahkan kedua, karena itu berkembang sesuai dengan kebenaran dari menurut mereka dasar keilmuannya masing-masing gitu. Apakah di manakah yang benar, maka perlu dari pengujian dan verifikasi di antara kedua itu sendiri gitu. Sejauh ini kan yang diakuin bumi itu bulat gitu kan. Dan itu belum sesuatu yang terbantahkan secara ilmiah gitu, yang dibuktikan dengan teori dari orang yang beranggapan teori bumi itu datar gitu. Kalau seandainya terbantahkan, maka cenderung filsafat akan mencari di mana titik yang secara mendasar dan memang kebenaran itu mutlak gitu, maka disitulah gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan akan ada perkembangan ilmu gitu yang seterusnya gitu. Mungkin itu yang perlu dapat saya sampaikan, bahwasanya filsafat
dalam mengenai perbedaan suatu pendapat, maka ia memandang tidak hanya dari satu sudut pandang dari keilmuan saja gitu. Seperti itu dapat saya tambahkan, Bu Zura. Ya, terima kasih Pak Bari. Langsung kita kembalikan ke Pak Tommy. Bagaimana Pak Tommy? Baik, terima kasih Bu Moderator atas jawabannya. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari rekan-rekan. Ada 3 pertanyaan. Kita cukupkan sesi diskusi kita. Sekarang kita masuk kepada sesi yang kita tunggu-tunggu, penguatan dan penjelasan dari dosen kita kepada Ibu Dr. Yuni Ahda MSI. Kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih moderator. Ya, sebetulnya materi kita hari ini juga sudah kita bahas di 2 materi sebelumnya ya, karena ini adalah elaborasi dari materi aksiologi sebetulnya. Dan ini sebetulnya juga topik yang tidak susah untuk dipahami, karena seharusnya kita sebagai manusia, ya, apalagi manusia yang berpendidikan, tentu menjunjung tinggi nilai-nilai moral itu sendiri, nilai-nilai etika itu sendiri. Sehingga ketika kita mendiskusikan hal-hal yang seperti ini, rasanya itu juga tidak hanya terkait dengan pengetahuan, tapi sangat terkait dengan nilai-nilai yang ada pada diri kita masing-masing, yang sudah kita anut, baik kita pelajari langsung maupun kita wariskan dari leluhur kita. Ada 3 pertanyaan tadi yang dimunculkan, ada dari Pak Raffi, ada dari Bu Indah, dan ada dari Pak Tommy. Kalau pertanyaan dari Pak Raffi, ilmu bersifat tentatif, ya bagaimana cara kita menyampaikannya kepada siswa kita bahwa ilmu itu memang tentatif sifatnya, dan menunjukkan bukti-bukti bahwa ilmu itu memang tentatif sifatnya, tidak final gitu ya. Sebetulnya banyak yang bisa kita sampaikan sebagai bukti-bukti, mulai dari apa yang sudah disampaikan di awal-awal mungkin perkembangan di awal-awal abad 21 gitu ya, bahwa di abad pertengahan itu disampaikan bahwa salah satu teori geosentris, nah saat itu kan diakui sebagai kebenaran, kemudian berubah menjadi teori heliosentris. Nah itu adalah salah satu bukti. Kemudian bahwa yang disampaikan oleh Aristoteles mengenai teori generatio spontane, nah itu sebetulnya susah dibuktikan, nah tidak bisa dibuktikan gitu ya. Apalagi sekarang ini kita sudah didukung oleh peralatan yang sangat canggih, sampai mikroskop elektron kita punya, kita bisa mendeteksi mikroorganisme yang mungkin di zaman, ya tentunya bukan mungkin ya, tentunya di zaman Aristoteles itu belum bisa dibuktikan adanya mikroorganisme gitu ya. Sebetulnya di bidang genetika molekuler itu juga banyak sekali. Jadi kita berpatokannya seperti ini. Di dalam Al-Quran sendiri kan Allah sudah mengatakan bahwa yang mampu diungkapkan oleh manusia dari rahasia ciptaan Allah itu hanya seberapa persen saja gitu ya. Artinya apa? Artinya banyak sekali rahasia Allah itu yang belum bisa diungkapkan sebagai sebuah ilmu pengetahuan oleh manusia. Apalagi manusia itu melihat ilmu ini hanya skala-skala kecil, hanya tersekat-sekat gitu. Jadi misalnya orang biologi saja itu tidak bisa melihat ilmu itu secara menyeluruh ya, walaupun di dalam filsafat ilmu itu kan
memang kita dianjurkan untuk melihat ilmu itu secara menyeluruh, tapi kenyataannya di dalam perkembangan ilmu pengetahuan sendiri, ilmu itu tidak bisa dilihat secara menyeluruh. Orang di genetika molekuler misalnya, dia hanya mengkaji satu gen saja, satu gen dipelajari, misalnya gen penghasil hormon FSH misalnya, dia bicara tentang gen itu saja. Nah, kemudian ada lagi ilmu yang lain bicara tentang gen insulin misalnya, ada lagi ilmuwan yang lain bicara tentang gen testosteron misalnya, ada lagi ilmu yang lain bicara tentang gen yang lain lagi. Nah, dia mengulik gen itu saja sendiri, seolah-olah gen itu berdiri sendiri di dalam tubuh manusia ini. Nah, dengan kajiannya masing-masing itu, dia tidak salah sebetulnya mengulik itu, tetapi kemudian dia lupa bahwa ada interaksi antara gen-gen itu sehingga ekspresinya menjadi sesuatu yang berinteraksi pula pada manusia. Nah, dari apa yang dia lihat dalam skop kecil, ya, kemudian dia buat kesimpulan umum, ya. Jadi itu sebetulnya salah satu kelemahan dari pendekatan induktif itu, ya, pendekatan induktif. Jadi kan pendekatan induktif kan berawal dari fakta-fakta. Ya. Dia memang faktanya, karena dia meneliti hal yang kecil, satu gen itu saja, dia melihat faktanya seperti itu dari data yang dia dapatkan dari hasil penelitian. Tapi kemudian dia tidak melihat fakta interaksi antar gen itu, gitu. Sehingga ketika dia menyimpulkan sesuatu, kemudian mengeneralisasi, itu nanti ketika orang ada penelitian, mungkin tidak sekarang, ada penelitian di 5 tahun ke depan, melihat ada interaksi antara dua gen, sehingga apa yang disimpulkan hari ini itu menjadi berbeda dengan apa yang akan disimpulkan di 5 tahun mendatang. Nah, itu pasti terjadi. Ya, sebetulnya banyak yang bisa kita contohkan dari aspek-aspek kalau kita melihat hasil-hasil penelitian orang dalam jurnal-jurnal yang ditampilkan. Karena yang mereka tampilkan itu adalah dari satu skop kecil yang mereka teliti. Namun sebetulnya skop kecil itu tidak berdiri sendiri di alam ini, ya, tidak berdiri sendiri di alam ini. Sehingga ketika ada orang melihat dalam perspektif yang lebih luas, nanti bisa saja kesimpulan yang dia sampaikan hari ini menjadi bergeser atau malah mungkin menjadi bertolak belakang. Jadi yang perlu disampaikan kepada siswanya, ya, tentu adalah bahwa manusia itu sangat punya keterbatasan di dalam mengamati alam ini, ya. Apa yang disimpulkannya hari ini adalah berdasarkan pengamatannya yang induktif, yang kecil itu saja, ya. Namun sebetulnya tidak. Ya, yang kecil itu tidak berdiri sendiri, gitu. Bahwa yang kecil itu adalah saling berinteraksi dengan sesama yang kecil yang lainnya. Kalau kita bicara manusia saja, sehingga terbangunlah seutuhnya seorang manusia. Itu kalau hanya bicara manusia. Belum bicara lagi tentang hewan, belum bicara lagi tentang tumbuhan, belum bicara lagi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, belum bicara lagi tentang interaksi antara satu bumi, satu planet dengan planet yang lainnya. Jadi memang, ya, Tuhan sendiri itu sudah mengatakan bahwa sangat banyak keterbatasan manusia di dalam mengungkapkan rahasia yang Maha Kuasa ini. Nah, jadi itu yang perlu disampaikan kepada siswanya. Maaf, ada telepon sebentar. Halo, Assalamualaikum. Ya.
itu tambahan untuk pertanyaan Pak Raffi. Kemudian untuk pertanyaan Bu Winda, bagaimana idealnya otonomi ilmuwan itu dalam mengembangkan ilmunya? Sebetulnya idealnya adalah seorang ilmuwan tentu dia tidak boleh egois, ya itu intinya sebetulnya, tidak boleh egois. Dia harus memikirkan dampak positif dan dampak negatif dari ilmu yang dikembangkan. Ya, seperti yang sudah kita kaji minggu lalu, kita sampaikan minggu lalu bahwa hati nurani manusia itu tidak bisa terbantahkan, selalu ingin berbuat ke arah yang terbaik, berbuat ke arah yang baik. Nah itu hati nurani. Tapi kemudian apakah seseorang itu mendengarkan hati nuraninya atau tidak? Nah itu balik kepada masing-masing orang. Ya, jadi seharusnya seorang ilmuwan itu memang mendengarkan hati nuraninya, bahwa tidak ingin mengembangkan ilmu adalah dengan tujuan menghancurkan kehidupan. Ya, walaupun apakah itu terjadi, ya itu terjadi sebetulnya. Ya. Misalnya sekarang kalau kita lihat orang masih meragukan ini bahwa COVID-19 ini apakah memang asli atau direkayasa, gitu ya. Virusnya asli atau virus rekayasa yang tersebar ini. Nah kalau memang virus rekayasa itu kan adalah sebuah bukti bahwa ilmuwan itu tidak mendengarkan hati nuraninya. Nah, jadi memang ya kita tidak bisa menyalahkan karena itu adalah pilihan seseorang. Tapi yang menghukumnya nanti tentu ada yang Maha Kuasa. Nah, sebetulnya hukum manusia itu juga ada sebetulnya pada human rights yang dipegang oleh PBB. Namun ya karena banyak politik di sana, karena banyak intrik di sana. Nah, sehingga PBB pun dikuasai oleh orang-orang yang seperti itu. Jadi sekali lagi kalau kita bicara idealnya bagaimana, ya tentu idealnya adalah seorang ilmuwan itu harus berpikir bahwa ilmu yang dikembangkannya itu adalah demi kemaslahatan hidup manusia, demi meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Ya, itu saja sih yang perlu dipertegas. Jadi sebetulnya tugas Bapak Ibu di sini sebagai pendidik tentu adalah selalu mengingatkan kepada peserta didiknya, karena peserta didik kita hari ini adalah calon-calon manusia masa depan, baik itu untuk Indonesia sendiri atau mungkin untuk dunia. Kita tidak akan tahu dia akan ada di mana di masanya nanti, gitu ya. Nah, oleh sebab itulah pendidikan moral, pendidikan agama, pendidikan etika itu jangan bosan-bosan untuk menjelaskan. Tapi seperti yang saya sampaikan minggu lalu, pendidikan moral, etika, agama itu tidak bisa disampaikan hanya lewat mulut. Harus disampaikan lewat praktek ya. Jadi contoh ya. Jadi mencontohkanlah yang paling masuk kepada peserta didik ya, ketika kita menyampaikan pendidikan moral. Kemudian pertanyaan Pak Tommy tadi saya juga agak terputus ya mencatatnya tadi, tapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Subari dan Ibu Suci tadi ya, ya saya setuju ya dengan yang disampaikan oleh Pak Subari bahwa filsafat itu tidak pernah menyalahkan ya. Jadi sebetulnya bukan filsafatnya sih, tapi sebetulnya orang-orang yang ada di dalam filsafat bahwa tidak pernah menyalahkan pandangan atau pendapat dari yang dilontarkan oleh seseorang. Yang menyalahkan nanti itu adalah ilmu pengetahuan. Ya, jadi karena ilmu itu kebenarannya bersifat universal, maka benar di satu tempat itu akan benar di seluruh dunia. Kalau salah di satu tempat itu akan salah di seluruh dunia. Oleh sebab itulah ketika ada satu data, misalnya data publikasi yang ditulis dengan cara mengarang saja, kemudian dibantahkan oleh yang lain. Nah, ada 3 orang, 4 orang yang kemudian bisa membuktikan bahwa data itu salah. Nah, data yang dipublikasi itu tidak akan terpakai, tidak akan dirujuk orang, tidak akan dilihat orang. Nah, jadi itu hati-hati dengan
kebenaran ilmu, karena kebenaran ilmu itu sifatnya universal. Dan namun kalau kita bicara di filsafat, tidak ada menyalahkan ya, walaupun kita lihat pendapat-pendapat para filsuf di zaman-zaman dulu itu ada yang saling bertentangan, ada yang saling bertabrakan gitu ya. Tapi semuanya itu dipakai sebagai pengetahuan tentang perkembangan ilmu. Ya, bahwa seperti inilah jalannya perkembangan ilmu. Mula-mula berawal dari sebuah asumsi yang dipakai sebagai pijakan, kemudian asumsi itu bisa benar, bisa salah. Nah, kemudian yang benar, yang salah itu akan lambat laun akan tertinggal dengan sendirinya. Jadi dipakai sebagai sebuah cerita, sebuah histori yang bisa kita lihat sebagai bentuk perkembangan ilmu. Jadi ilmu itu tidak berkembang lurus-lurus saja, bisa berbelok-belok dulu, bisa mutar-mutar dulu, tapi kemudian mendapatkan arah kebenarannya sendiri sesuai dengan perkembangan ilmu itu sendiri dan perkembangan supporting equipment ya. Jadi alat-alat yang menunjang untuk perkembangan ilmu itu untuk bisa menjadi benar seiring dengan perkembangan ilmu itu. Itu yang bisa saya tambahkan. Dikembalikan kepada Ibu Zuratul Mardiah. Terima kasih Ibu atas penjelasan yang telah Ibu berikan. Ibu, mohon maaf Ibu, ini materi terakhir. Ujiannya bagaimana Bu? Saya tanya Bu. Ya, sebelum masuk ke ujian ini, jadi mohon yang pertama itu melengkapi semua daftar hadir yang ada di e-learning. Yang pertama, kalau ada di minggu-minggu sebelumnya yang tidak hadir, yang hadir tapi belum sempat mengisi daftar hadir, silakan sampaikan di WAG, nanti akan saya bukakan kembali daftar hadirnya. Kemudian yang kedua, kita harus melengkapi juga bahan kuliah ya, Bapak Ibu tolong yang hari ini saya belum melihat di WAG PPT-nya. Nah, yang belum menyetorkan PPT-nya atau seharusnya mahasiswa sih yang menyetorkan ke e-learning. Jadi nanti akan saya lengkapi tempat menyetornya. Yang minggu-minggu sebelumnya tolong juga dimasukkan ke e-learning sesuai dengan tugas di kelompoknya masing-masing. Nanti akan saya perpanjang masa unggah PPT-nya, masa unggah tugasnya. Kemudian kalau ada yang buat video silakan ditampilkan juga di WAG, nanti akan saya upload. Nah, kemudian baru untuk ujian. Untuk semester kita tidak ujian dalam bentuk soal yang saya berikan, namun adalah sebuah dalam bentuk tugas membuat rangkuman materi dari topik kita yang sudah dibahas sesudah mid semester sampai hari ini. Ya. Jadi rangkuman itu tidak perlu berpanjang-panjang, ya, maksimal 10 halaman sudah cukup. Namun Bapak Ibu mampu membuat intisari dari setiap topik yang kita bicarakan. Saya tidak mau Bapak Ibu menyalin bahasa yang ada di PPT kah, atau bahasa yang ada di buku-buku rujukan kah, tetapi Bapak Ibu harus menjelaskannya berdasarkan pemahaman Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi penilaian saya memang adalah berdasarkan kalimat Bapak Ibu yang Bapak Ibu lahirkan sendiri dari hasil pemahaman terhadap setiap materi yang sudah kita bahas di 7 minggu sesudah mid semester ini.
ya. Diketik ya, mohon diketik, tidak dengan tulis tangan karena nanti saya susah bacanya. Kemudian di-upload ke e-learning. Jadi akan saya buatkan khusus untuk ujian semester. Apakah langsung minggu depan? Ya, langsung minggu depan ya, karena jadwal ujian semester. Atau jadwal ujian semester udah? Saya enggak nyimak. Jadwal ujian semester itu sudah Bapak Ibu udah lihat atau belum? Salah tanggal 13, Bu. Kalau nggak salah 13, Bu. 13 sampai 18. Berarti ada 1 minggu. Berarti minggu depan adalah minggu tenang dulu. Oke, kita mulai saja nanti di Selasa gimana? Selasa aja ya. Selasa tanggal 14. Oke, saya bukakan untuk Selasa, tapi silahkan dimulai dari sekarang karena kan ujian yang akan Bapak Ibu buat itu sudah saya sampaikan hari ini. Jadi silahkan silahkan dikerjakan. Nanti saya bukakan di tanggal 14 untuk di-upload di e-learning. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ya ini karena akhir dari perkuliahan kita, pertemuan kita, dan selama Bapak Ibu menempuh pendidikan di S2 pendidikan biologi ini kita tidak pernah bertemu langsung gitu ya, hanya bertatap muka di layar kaca saja. Ya, semoga Bapak Ibu merasakan rohnya menjalani pendidikan di S2 di prodi S2 pendidikan biologi gitu ya, walaupun tidak bertatap langsung di kelas. Namun ya saya sampaikan ya tentu tidak akan ada bedanya seharusnya ya. Jadi kita bicara ideal lagi. Jadi filsafat ilmu selalu bicara sesuatu yang ideal, artinya adalah itu yang harus Bapak Ibu tanamkan ke dalam diri masing-masing ya, tanamkan ke dalam diri masing-masing bahwa tidak akan ada perbedaan kualitas, tidak akan ada perbedaan keseriusan, tidak akan ada perbedaan pemahaman dari Bapak Ibu terhadap materi-materi yang dikuliahkan di dalam 3 semester ini, dan kemudian juga hal yang sama untuk tugas akhir dari Bapak Ibu nantinya. Jadi kalau untuk tugas akhir tentu kalau dengan saya ya mungkin juga dengan pembimbing yang lain harus datang langsung ya, jadi tidak bertatap maya kalau saya seperti itu ya. Jadi karena apa ya, karena akan ada hal-hal yang agak susah untuk dikomunikasikan kalau kita saling berjauhan terus ya. Jadi apa namanya tuh ya, untuk bisa merasakan juga lah bagaimana berjalan di lingkungan kampus FMIPA, bagaimana masuk ke dalam ruangan-ruangan yang ada di lingkungan FMIPA. Nah itu sebaiknya Bapak Ibu datang ke sini, walaupun mungkin tidak setiap hari, walaupun mungkin tidak harus ngekos di sini, tapi janjilah dengan Bapak Ibu pembimbingnya agar apa-apa yang hilang dari Bapak Ibu selama ini terasakan juga gitu. Jadi nanti mungkin ketika wisuda orang tuanya datang ke sini, di mana toilet di FMIPA, nggak tahu gitu kan. Oh nggak tahu, saya belum pernah ke FMIPA. Nah itu kan nggak enak juga gitu ya. Di mana tempat sholat di FMIPA, nggak tahu, saya belum pernah ke FMIPA. Jadi minimal untuk merasakan juga lah bagaimana ya mungkin nuansa atau apanya yang ada di FMIPA ini ya silakan datang ke sini. Nah terakhir juga ya mungkin ada salah kata dari saya selama kita melaksanakan perkuliahan ini ya, mohon dimaafkan ya, tidak ada maksud yang lain, hanya untuk menyampaikan ilmu kepada Bapak Ibu, hanya bermaksud untuk menyampaikan ya dari segi moral, dari segi etika juga ingin menyampaikan itu gitu ya. Semoga bisa dimaklumi, dan kalau ada kesalahan ya tolong dimaafkan.
Oke, kita tutup. Atau ada komentar atau ada pertanyaan, silakan. Ya. Terima kasih Ibu atas semua ilmu. Mungkin mohon maaf Bapak Ibu, saya mewakili, boleh ya Bapak Ibu, mewakili kami dari Pasca Pendidikan Biologi 2020 Ibu, 3 semester yang luar biasa. Walaupun tidak bertatap muka, hanya lewat ruang maya, tapi insya Allah semua ilmu yang telah Ibu sampaikan mulai dari semester 1 sampai semester 3 ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Mudah-mudahan hal ini membuat pahalanya mengalir terus kepada Ibu sampai di yaumil mahsyar nanti insya Allah. Kemudian kami juga mohon maaf Ibu atas segala kesalahan yang salah kata ataupun perbuatan yang kurang menyenangkan di hati Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu untuk 3 semester ini. Mudah-mudahan nanti ada pertemuannya mungkin di ruang virtual yang lain dalam seminar ataupun dalam penyelesaian tugas akhir. Terima kasih. Mungkin itu saja Ibu dari kami. Saya sebagai moderator, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.